Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan membahas kembali mengenai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kali ini dengan subtema kebutuhan akan air. Kemarin kita sudah bahas tentang kebutuhan akan makanan, sekarang kebutuhan akan air ya. Mari kita satu dan doa. Bapa di surga, terima kasih Kau sungguh baik-baik kami, memimpin kami, memelihara kami, dan Kau terus menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, tolong tumbal guna-guna, roh mal dan selamat, roh mereka jaman dipatahkan kuasanya dengan dalam arah Yesus Tuhan. Termasuk roh penyakit COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasanya dengan dalam arah Yesus Tuhan. Pimpin aku sebagai Mekoya dalam segala hal Tuhan bersama hamba-Mu yang selalu ingin menjadi anak pilihan bagimu, dan juga bersama Bapak Ibu Saudara menyaksikan ini bersama anak-anak mereka, istri mereka, supaya kami Tuhan terpelihara bergantungan berkumpul di surga. Terima kasih Tuhan, kami pimpin hamba-Mu pada malam hari ini dan menyampaikan isi hatiku renungan pada malam hari ini tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mengenai kebutuhan akan air. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekarang ya, amin. Ya, kita baca di Keluaran 17 ayat 1-4. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air itu kepada kami. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Jadi berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan tanah kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi di sini bangsa Israel yang meninggalkan padang gurun Sin, ya, dan bergerak ke Rafidim, di mana mereka mendirikan kemah mereka. Di Rafidim ini Tuhan kembali menguji bangsa Israel ya. Kali ini dengan kekurangan air, dengan kurangnya air. Ya, jadi di sini tidak ada air untuk diminum. Orang-orang mengecam Musa dan bahkan ingin mengancamnya dengan batu seperti yang pernah dialami Daud juga. Bapak Ibu bisa baca ya di kisah 1 Samuel 30 ayat 6. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Nah, itu dia, bersungut-sungut. Jadi bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Mereka mempunyai hati yang jahat karena tidak percaya dan iman yang kurang. Ya, Ulangan 30 ayat 20. Kita harus berhati-hati untuk tidak memandang kembali ke dunia. Kita harus berhati-hati untuk tidak memandang kembali kepada dunia, karena ini benar-benar tidak mudah. Harus benar-benar dengan kekuatan manusia tidak bisa, harus dengan kekuatan tuntunan Allah ya, supaya kita bisa memandang kepada Tuhan, tidak memandang kembali kepada dunia ya. Jadi janganlah seperti istri Lot ya, berubah menjadi sebuah tiang garam karena ia memandang kembali kepada Sodom dan Gomora. Ia memandang ke belakang karena hatinya masih berada di sana ya. Bangsa Israel tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian karena hati mereka juga tidak pernah benar-benar meninggalkan Mesir. Sepanjang melewati padang gurun, mereka ingin kembali ke Mesir. Ya. Mereka selalu membanding-bandingkan kondisi-kondisi mereka sekarang dengan yang dahulu ketika berada di Mesir. Ya. Jadi kita harus meminta agar Tuhan menuntun hidup kita. Ya, mencabut kecintaan akan dunia ini. Tidak ada lagi kecintaan akan dunia ini dari hati kita, sehingga kita tidak ingin kembali ke dalamnya. Minta Tuhan untuk mencabut keinginan kecintaan dunia ya, kecintaan akan dunia dari hati kita. Jadi sangat penting ini, sama-sama
Ya, kita sama-sama meminta Tuhan untuk mencabut kecintaan kepada dunia dari hati kita. Ya, jangan sampai ada lagi muncul di hati kita, supaya tidak ada lagi. Ya, jangan sampai muncul dengan kita meminta Tuhan supaya mencabut kecintaan dunia dari hati kita, dan tidak ada lagi kecintaan pada dunia di hati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa suka, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik. Kau melihat bangsa Israel Tuhan, kekurangan air, mereka membanding-bandingkan Tuhan, mereka melihat bahwa itu mereka bertengkar dengan Musa. Namun dalam situasi ini Tuhan, kami bersyukur, walaupun mereka bersungguh-sungguh bangsa Israel, Engkau tetap menyediakan jalan keluar. Kau memberikan air kepada mereka Tuhan, ya, di Masa dan di Meriba. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk dapat taat kepada Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tapi kami mau taat kepada Tuhan, untuk Tuhan Allah. Supaya kuatkanlah dan tukangkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan pada malam hari ini tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 pagi atau jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Dan kami mohon di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur malam ini. Kami tolak roh kematian mendadak, roh sakit penyakit apapun, roh serangan jantung, henti jantung, sesak napas, demam, akut abdomen, sakit lambung, pilek, batu pilek, hidung tersumbat, kutuk-kutuk demam, kuasa gelap, perdarahan, stroke, ketika demikian dipatahkan kuasanya dengan nama Allah Tuhan. Terus juga mimpi buruk, mimpi kotor, mimpi kuasa gelap, dipatahkan kuasanya dengan nama Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Kudus kami mensucikan kuduskan dengan nama Allah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa besok. Amin.